Banyak yang telah mengetahui hukum Loa atau Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Bahkan, sudah banyak yang berhasil mempraktekannya, sehingga banyak keinginan atau pencapaian yang sudah terwujud. Namun, tidak sedikit pula yang hingga saat ini belum berhasil dalam mempraktekkan teknik Loa atau hukum tarik-menarik. Mengapa demikian? Mengapa sebagian orang bisa berhasil, namun sebagian yang lain belum juga berhasil mewujudkan apa yang mereka impikan? Apakah keberhasilan menerapkan hukum Loa hanyalah sebuah kebetulan semata? Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa faktor yang membuat teknik Loa atau hukum tarik-menarik tidak berhasil. Yang pertama, keliru dalam teknik visualisasi. Poin penting yang kurang begitu tepat dalam melakukan visualisasi adalah kebanyakan orang hanya membayangkan tanpa merasakan bahwa itu telah terjadi. Mereka hanya melihat sebatas gambaran seperti sebuah film. Ini berarti mereka berada di luar imajinasi mereka sendiri. Mereka hanya melihat diri mereka memerankan peran yang mereka inginkan. Seperti ketika Anda membayangkan bahwa Anda adalah seorang aktor dari film James Bond. Maka bervisualisasilah dengan seluruh tubuh Anda, hidup dan berada di dalam visualisasi Anda sendiri. Anda benar-benar merasakan bahwa Anda adalah lakon utamanya. Anda merasakan tubuh Anda merasakan kepala Anda merasakan kebahagiaan yang hakiki di dalamnya. Sebagai contoh, jika Anda menginginkan sebuah mobil, maka jangan biarkan Anda membuat film dengan melihat diri Anda berada dalam mobil tadi, tapi bentuklah visualisasi dengan rasa yang nyata. Rasakan betapa nyaman dan empuknya duduk di mobil tersebut. Rasakan Anda menyetirnya, memutar setir, menarik handrem, melihat spion, menggunakan sabuk pengaman. Rasakan getaran mesinnya. Rasakan dalam visualisasi Anda bahwa Anda telah benar-benar memiliki mobil tadi. Visualisasi merupakan teknik dasar dan utama dalam menerapkan Loa. Dalam buku The Secret, proses mewujudkan adalah membayangkan atau memvisualisasikan secara detail, bahkan mampu merasakan tekstur, bau, atau ketika Anda menginginkan menjadi sesuatu, maka visualisasikan secara nyata. Rasakan dengan nyata bahwa Anda telah menjadi seseorang yang Anda inginkan di masa depan itu. Saat ini juga, rasakan bahwa masa depan yang Anda bayangkan telah terjadi sekarang, bahwa Anda telah menjadi seseorang yang Anda inginkan. Ingat, kuncinya adalah sekarang. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk membentuk rasa bahagia dan damai dalam kesadaran Anda dan membentuk suatu pola energi untuk dikirimkan kepada alam semesta untuk tujuan manifestasi atau perwujudan. Jangan biarkan memori negatif Anda berupa ketidakbahagiaan, kesempitan, kesedihan masuk ke dalam kesadaran alfa Anda. Ahli neurologis Dr. Joe Dispenza mengatakan, tubuhmu harus dilatih untuk meyakini realitas masa depan menjadi saat ini. Semakin kuat perasaan atau emosi yang kita hadirkan ketika mencapai sesuatu yang kita inginkan, maka tubuh memberikan reaksi kimia dan menghasilkan memori baru dalam otak kita. Faktor kedua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tidak sinkron. Pikiran sadar kita mengatakan yakin bisa memiliki kekayaan dan banyak uang. Namun, pikiran bawah sadar meyakini uang adalah sumber kejahatan. Dan Anda meyakini bahwa orang kaya adalah orang-orang yang sombong. Keyakinan yang bertabrakan dengan keinginan sadar Anda seperti ini harus Anda rombak total jika ingin teknik Loa Anda berhasil, yaitu dengan mengubah atau memodifikasi keyakinan Anda. Jika saat ini Anda meyakini uang adalah akar dari segala kejahatan, maka keyakinan baru Anda adalah tidak punya uang adalah akar dari segala kejahatan. Semakin banyak uang, semakin banyak Anda bisa menolong saudara-saudara yang sedang kesusahan. Ketiga, terlalu menginginkan. Terlalu menginginkan sesuatu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan Loa. Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan, namun keinginan berlebihan akan membuat Anda galau dan harus dihilangkan karena menjadi blok dalam mewujudkan keinginan itu sendiri. Banyak dari kita memiliki perasaan terlalu ingin yang mengganjal, seperti ingin dengan segera memiliki penghasilan yang besar dan singkat, ingin memiliki mobil dengan segera, atau ingin segera punya pasangan karena merasa kesepian. Keinginan itu memang harus digambarkan dengan jelas, lalu dilepaskan ke semesta, diikhlaskan, sampai rasa keinginan yang bikin galau itu tidak ada lagi.
Keinginan yang mengganjal itu bisa hilang dengan merasa syukur karena telah memiliki. Memiliki perasaan yang berbeda dengan fakta memang tidaklah mudah. Ini juga perlu dilatih secara terus-menerus. Kunci dari Loa mengakses realitas masa depan menjadi saat ini. Perasaan ketika mendapatkannya, gembira, rasa syukur harus terjadi saat ini. Keempat, tidak konsisten menerapkan Loa. Untuk hal ini sangat jelas. Ketika kita tidak konsisten dalam menerapkan ilmu-ilmu Loa, tentunya hasil optimal tidak akan didapat. Kebanyakan orang menerapkan Loa hanya konsisten di awal-awal saja. Setelah beberapa minggu, terkadang kita sering lupa atau karena merasa tidak ada perubahan atau keinginannya tidak terwujud, kemudian merasa lelah dan berhenti menggunakan teknik Loa. Jika kita yakin dan percaya terhadap mimpi-mimpi kita, maka peganglah keyakinan itu erat-erat. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri. Kelima, selalu bertanya-tanya kapan terjadi atau bagaimana ini terjadi. Jika dalam menerapkan teknik Loa ini Anda masih sering bertanya-tanya kapan dan bagaimana terjadi, maka ini akan menghambat Loa itu sendiri. Bertanya-tanya kapan terjadi atau bagaimana, menandakan Anda tidak yakin hal itu akan terjadi dan menimbulkan keraguan dalam hati. Tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana keinginan-keinginan akan terwujud menjadi realitas. Semua tergantung seberapa besar energi Anda, keyakinan Anda, serta konsistensi pikiran dan tubuh Anda dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum tarik-menarik. Keenam, vibrasi negatif Anda lebih besar dari vibrasi positif. Kita butuh vibrasi kuat agar bisa menarik hal yang kita visualisasikan. Bagaimana agar mempunyai vibrasi kuat? Ini proses yang tidak sederhana untuk dibicarakan. Kita akan lebih banyak membahas tentang yang satu ini. Law of Attraction berkaitan dengan vibrasi. Tubuh kita memancarkan energi. Vibrasi kuat bila kita berperasaan positif, vibrasi lemah bila kita berperasaan negatif. Seringkali Anda tidak sadar, Anda hanya menghabiskan waktu selama 5-10 menit melakukan visualisasi tentang mimpi Anda. Namun menghabiskan berjam-jam berikutnya dengan mengeluh dan khawatir. Maka kemungkinan besar mimpi Anda akan gagal. Walaupun Anda menghadapi sesuatu yang buruk, usahakan selalu berpikir dengan cara positif. Misal jika Anda kehilangan pekerjaan, berusahalah untuk tetap berpikir positif. Mungkin sudah saatnya Anda mencari pekerjaan lain dengan gaji yang lebih besar atau memulai bisnis sendiri. Atau jika Anda kehilangan kekasih, maka ini adalah kesempatan untuk mencari yang lebih baik. Tetaplah bersyukur atas apa yang terjadi dengan selalu berpikir positif. Agar vibrasi positif Anda baik, tontonlah hal-hal yang positif. Apa yang Anda tonton atau dengar akan masuk ke dalam memori pikiran bawah sadar. Pemrograman kebencian atau pikiran negatif lainnya seringkali bukan dari suruhan atau ajaran secara langsung, tapi dari tontonan tentang permusuhan, perdebatan, tawuran, dan berita kriminalitas yang lain, atau berawal dari sebuah gosip yang tidak kita ketahui asal-muasal permasalahannya. Berhati-hatilah juga dengan musik yang Anda dengar. Jauhkan dari musik-musik atau lagu-lagu melo yang membuat hati Anda galau. Bebaskan playlist Anda dari lagu-lagu sedih yang penuh dengan kata-kata negatif, seperti mati, gagal, kalah, hancur, dan lain sebagainya. Biasakan mendengar musik-musik yang menenangkan, lagu-lagu energik di pagi hari, atau afirmasi-afirmasi positif yang membuat tubuh bervibrasi dengan baik. Alam semesta akan menerima sinyal apa yang terngiang di kepala Anda. Jadi, hindarilah kata-kata negatif dari yang Anda tonton atau Anda dengarkan. Berlatihlah mengatakan tidak terhadap hal-hal negatif, termasuk yang datang dari pikiran Anda sendiri. Mungkin seringkali Anda secara tidak sadar khawatir, takut, atau bahkan mengeluh terhadap apa yang terjadi. Usahakan ada pada lingkungan positif. Namun bukan berarti Anda tidak boleh kenal atau berteman dengan siapapun. Hanya saja lebih baik habiskan waktu Anda di lingkungan yang positif atau bersama orang-orang yang memiliki impian yang sama. Mereka yang akan membicarakan topik yang berhubungan dengan impian Anda dan akan menjaga pikiran Anda sejalan dengan impian Anda. Jika Anda mulai tidak semangat atau tidak yakin, mereka akan menarik Anda kembali ke jalan yang benar. Berjalanlah bersama dengan orang-orang yang satu visi dengan Anda. Vibrasi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu vibrasi kuat dan vibrasi lemah. Vibrasi kuat itu menggunakan nilai-nilai moral seperti bersyukur, tulus, pengertian, kasih sayang, sabar, penghargaan, dan lain sebagainya. Sedangkan vibrasi lemah menggunakan pemaksaan, kebencian, kemarahan, kesombongan, keserakahan, dan lain sebagainya.
Istilah penggunaan vibrasi kuat adalah power dan vibrasi lemah adalah force. Bila sukses diartikan dengan mendapatkan uang atau pasangan yang keren, maka sukses yang menggunakan force tidak akan bertahan lama. Dalam hukum tarik-menarik, gunakanlah power untuk mewujudkan sesuatu. Keberhasilan mewujudkan sesuatu dengan power akan lebih bermakna dan juga membuat batin kita lebih tentram. Demikian beberapa faktor yang membuat hukum tarik-menarik mengalami kegagalan. Share jika informasi ini bermanfaat.